Ya, sekarang hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Ini sekarang berada di desa Karangnongko, Pak nggih. Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Pak nggih. Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ini sekarang hampir jam 3 sore. Ini sekarang berada di Pantai Bakung, Pak nggih. Bakung, berada di Pantai Bakung, dan ini merupakan pantai yang terfokuskan untuk usaha tambak udang. Nah, tempatnya ada di sana. Ini untuk aksesnya ini kurang lebih hampir sama seperti ke Pantai Pangasan, cuma lebih mendingan di sini sih timbang di Pangasan kemarin ya. Tak pelan-pelan meren Pak nggih. Nah, di sini terlihat beberapa kapal milik nelayan yang sedang bersandar tadi menuju ke sini itu dari jalan lintas selatan ke selatan itu kurang lebih sekitar berapa ya, sekitar setengah jam lah. Sebenarnya nggak begitu jauh, cuman kondisi jalannya tuh agak, saya katakan sedikit rusak lah, dan jalannya tuh sempit, dan sekitar, iya benar, setengah jam lah saya sampai di Pantai Bakung. Oh ya, catatan, harus satu catatan, Pantai Bakung di Google Maps ada, oke? Tapi kalian jangan coba-coba ikuti rute yang ada di Google Maps. Nah, jadi gini, pada hari kalau nggak salah hari Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu lah, saya mau ke sini, ke Pantai Bakung. Nah, saya sempat sampai di ujung. Jadi jalan tuh awalnya berupa cor. Saya ikuti terus itu sampai jalan berupa tanah. Nah, saya akhirnya putar balik dan langsung ke Pantai Pangasan. Ya, kemarin kalau nggak salah. Nah, tadi malam saya pikir-pikir lagi, saya cek lagi, kemungkinan Google Maps saya yang bermasalah, mungkin navigasinya kurang tepat, mapnya yang kurang akurat mungkin ya. Nah, terus tadi saya awalnya juga menggunakan Maps. Nah, saya ikuti Maps dari Jalan Lingkar Selatan. Saya ikuti terus, ternyata itu sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Saya sampai di ujung jalan cor, dan jalannya tuh berubah menjadi tanah semua. Saya putar balik lagi dan saya menanyakan kepada warga di sana dan mendapatkan jalan yang benar, asik, jalan yang benar. Jadi jangan coba-coba kalian kesini menggunakan map. Ya boleh sih menggunakan map, tapi patokannya apa ya, 10 menit lah, 10 menit sebelum sampai di Pantai Bakung, lebih baik kalian tanyakan kepada warga, begitu kira-kira ya. Oh ya, dan kondisi jalannya tuh gak lebar, hanya sekitar satu mobil saja. Jadi usahakan kesini pakai kendaraan roda 2. Nah, ini Pantai Bakung memiliki garis pantai yang tidak begitu panjang. Di sini berbentuk seperti teluk, oke, seperti huruf O di sini, dan pasir pantainya nih berwarna putih kecoklatan dan dipadu dengan warna hitam. Nah,
Pasir pantainya tuh warna hitam nih, lebih dominan hitam sih sebenarnya di sini. Nah, untuk warna air di Pantai Bakung ini terlihat hijau dan ombak di sini cukup besar ya teman-teman. Dan di sini terlihat landai. Nah, lihat pastinya di sini terlihat landai dan ini memungkinkan untuk para nelayan bersandar di pantai ini. Tapi tadi saya sempat tanyakan memang di sini difokuskan untuk tambak udang. Ini termasuk pantai tersembunyi teman-teman. Ini berada di balik tebing karang nih. Nah, ini merupakan tebing karang. Dan di sana juga tebing karang di bagian baratnya. Oh, itu di bagian barat ada goa. Nanti deh saya coba cek goa di sana. Ini di bagian timur juga berbatasan dengan sebuah tebing. Ini Pantai Pangasan dan Pantai Sangklean itu berada di sana, di sebelah timur pantai ini. Tapi masih cukup jauh dari sini. Nah, di sini terdapat banyak batu di area timur Pantai Bakung. Ya, hari ini Kabupaten Pacitan di apa ya? Sedang dalam cuaca yang berawan. Wah, itu ada goa nih di sini nih. Wah, ada ular. Lihat teman-teman, ada ular di sana. Tuh. Lihat nggak di kamera? Ada ular kecil di sana. Ular apa nih? Ya. Ada ular yang mungkin mau menuju ke dalam goa ini. Ya. Inilah kondisi di Pantai Bakung teman-teman. Di sisi timurnya ini. Oh, itu sepertinya oh, itu ularnya mau naik kayaknya. Itu sepertinya ada kapal yang mau berlayar atau baru sandar nih. Tapi baru lihat sini. Kayaknya mau berlayar nih Pak, perahunya nih. Coba saya mau lihat proses kapal yang akan berlayar di lautan. Kita sebagai orang yang mungkin jarang melaut gitu ya, punya pandangan bahwa melaut itu enak ya. Melaut itu enak, berada di lautan, bisa melihat air di lautan lepas gitu ya, pandangan kita. Padahal tak semudah itu kawan. Di laut itu terkenal dengan ombaknya yang ganas satu, yang kedua jauh dari pemukimannya jelas lah karena berada di tengah laut. Sinyal juga susah di sana. Terus waduh ya pastinya banyak resiko lah. Kita lihat proses apa ya, bisa dikatakan kapal yang akan berlayar. Wah, ini prosesnya nih. Didorong sambil menunggu ombak datang. Ini cuma 3 orang yang mendorong kapal itu ke tengah lautan. Ini bukan ke tengah lautan, sudah tepi pantai lah ya. Nah, mereka menunggu ombak yang datang dan oh belum. Mereka masih menunggu momen sepertinya. Ini mungkin momennya. Dan kapal mulai terangkat. Susah juga ya kalau saya lihat. Mungkin ini nih momennya nih.
Nah, mulai diangkat tuh kapal. Berarti kalau sedang mau berlayar berarti harus gitu ya, tahu timing ombak yang besar agar datang, biar kapal ini mudah untuk digeser ya, bisa dikatakan digeser ya ke tengah laut begitu. Nah tuh teman-teman, itu sudah. Nah jadi mereka menunggu momen ombak datang, terus didorong kapal tersebut. Begitu sudah bisa dikatakan mengambang gitu ya, sudah mengambang, lalu mesin dari kapal tersebut dinyalakan. Nah begitu kira-kira. Ini sepertinya ada yang mau berlayar lagi. Oh iya nih, ini ada yang mau berlayar lagi nih. Wah, ini beruntung ya, saya berada di Pantai Bakung, tepat di mana nelayan sedang akan berlayar. Ini sambil menunggu mereka beres-beres, saya mau ke itu goa yang ada di barat Pantai Bakung. Nah ini nih, tadi di apa ya, pantai mana saya lupa, di Pantai Wawaran kalau nggak salah. Itu kan di laut lepas ada seperti kapal kecil-kecil. Nah saya tanyakan, ternyata itu bukan kapal, ini nih bosku. Nah kalau misalkan kalian mau dengan jelas melihat, itu di Pantai Sadeng tuh terutama. Ini di Pantai Sadeng, di Pantai Soge, di Pantai Soge, Watu Bale itu banyak sekali menemukan benda-benda seperti ini di tengah laut. Ya ini nih, seperti ini nih. Untuk menangkap udang kayak kata bapak-bapak yang saya temui di Pantai Wawaran. Tapi saya nggak begitu paham cara sistemnya benda ini menangkap udang. Oke deh, saya mau tengok gua itu. Nah, Pacitan itu kan memang terkenal dengan sebutan kota 1001 goa. Jadi tidak akan kaget jika melihat banyak sekali goa-goa di Kabupaten Pacitan, termasuk goa ini nih. Saya cuma mau masuk ke mulutnya saja. Tadi di sebelah barat juga, sebelah timur juga ada. Ini ada aliran air di sini cukup kecil, ini berasal dari sana tuh aliran airnya. Nah, ini bermuara di Pantai Bakung. Saya akan masuk ke bibir goa ini. Ini bentuknya seperti di itu, Pantai Karangbolong di Kebumen. Goa ini hanya apa ya, bisa dikatakan cuma memiliki luas sekitar 5 meter ke dalam maksudnya ya. Tapi saya juga nggak tahu
Ini kalau ke sana masih ada tembusan lagi atau enggak tuh? Di sana. Oke. Saya mau lihat proses nelayan yang akan berlayar di Pantai Bakung, Pacitan. Di sini dapat batu apa ini namanya? Ya. Biasanya dibuat akik tuh, batu seperti itu tuh. Nah tuh saya mau lihat lagi proses kapal yang akan berlayar. Iya. Nah terlihat ya teman-teman ya, itu kapal sudah mau didorong ke bibir pantai Bakung. Nah kalau tadi 3 orang, sekarang 4 orang nih. Itu tertulis Sambi Express nama kapalnya. Itu mulai didorong sampai ke bibir pantai. Ya. Jadi di Pantai Bakung ini tidak ada fasilitas apapun teman-teman ya, karena ini termasuk pantai yang terfokuskan untuk usaha tambak udang. Jadi di sini cuma ada kapal, terus di sana merupakan mes ya, bisa dikatakan mes dari nelayan ataupun karyawan tambak udang di sana. Itu bangunan milik si bos tambak udang, gitu kira-kira ya. Jadi tidak ada fasilitas apapun di Pantai Bakung. Tidak ada kamar mandi apapun, warung makanan apapun, tidak ada sama sekali. Itu mesin kapalnya sedang dibawa dan akan dipasang di kapal tersebut. Beruntung sekali saya datang di Pantai Bakung di jam-jam nelayan sedang akan berlayar. Yaitu ada drum berwarna merah, mungkin berisi bahan bakar dari kapal tersebut. Ini sepertinya nih. Nah itu mulai didorong perlahan, didorong lagi dan mulai mengambang. Dan langsung dihidupkan mesin kapalnya. Nah itu mesin kapal sudah hidup dan mereka siap berlayar untuk mencari nafkah dan kembali besok pagi. Wah, keren perjuangan mereka nelayan ya. Mereka meneruskan nenek moyang kita yang merupakan pelaut. Oke, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman, jalan-jalan saya di Pantai Bakung, pantai yang tersembunyi yang merupakan pantai sebagai usaha tambak udang. Nah begitu kira-kira. Oke. Ingat tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.